Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bojong, Dr. Sinar HMM, sekaligus sebagai mentor kami. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar hasil orientasi P3K. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan seminar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Evi Bahar selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Izinkan saya bacakan susunan untuk hari ini. Kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah respon dan tanggapan dari Bapak Mentor. Untuk mempersingkat waktu, pada Ibu Supriyanti, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Supriyanti yang telah memperkenalkan saya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Saya berharap Bapak Sinana MM selaku mentor pada kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika, dan semua teman-teman yang hadir di sini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika saya pada tahun 2024. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Supriyanti, singkat pada dan jelas, dan dipanggil Supri saja, tidak boleh Yanti ya. Dan ini kerja saya, alhamdulillah saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Tegal. Kemudian jabatan saya adalah guru matematika, dan alamat saya di Desa Pegirikan RT 28 RW 7 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Baik Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pengenalan nilai dan etika, di mana pada awal 3 hari pertama kita mendapatkan materi selama 3 hari Zoom meeting, banyak materi yang kita dapatkan. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K. Tentunya dari hasil kita mempelajari selama sampai mau 2 minggu ini ya, materi-materi kita dapatkan, manfaatnya banyak sekali ya untuk kita semua. Dan yang di sini ada 2 yang saya ambil, yaitu kita ya dari orientasi pengenalan nilai dan etika, kita mendapatkan pemahaman nilai dasar ASN. Pemahaman nilai dasar ASN tentunya diharapkan ya nanti kita bisa menerapkan nilai-nilai ASN kita dalam kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai guru. Nilai ASN dasar ya, nilai ASN ya, yaitu berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini semua kemarin kita sudah pelajari ya. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan yang pentingnya adalah adanya penanaman etika profesi. Orientasi ini ya bertujuan menanamkan etika profesi yang menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan tugas kita. Nah, harapannya setelah ya kita selesai acara orientasi ini, kita dapat menerapkan ya nilai-nilai ASN berakhlak ini, dan juga memperhatikan etika profesi guru dalam kita menjalankan tugas kita sebagai guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari dasar inilah kemudian kita tuangkan ya, saya tuangkan ke dalam rencana hasil kerja. Jadi di sini saya akan memaparkan rencana hasil kerja saya ya selama kurang lebih kita sudah mau tahun kedua P3K ya. Oke, kemudian rencana hasil kerja. Apa sih rencana hasil kerja? Rencana hasil kerja atau RHK adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi target atau tujuan yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Dalam konteks P3K
Maka LHK mencakup rencana kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Kemudian fungsi dari LHK adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi misi instansi P3K terkait. Nah, kemudian dalam saya menyusun LHK, saya melihat dulu LHK atasan langsung. Pada tahun ini, ya LHK atasan langsung atau LHK kepala sekolah kita SMA Bojong, yaitu ada 5. Yang pertama terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Yang keempat, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang kelima, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan OSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Kemudian dari kelima LHK kepala sekolah, saya mengambil satu untuk saya intervensi dan saya jabarkan ke dalam rencana kegiatan saya untuk selama 1 tahun, yaitu saya mengambil yang kelima, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif, ya itu. Kemudian ya setelah saya mengambil satu untuk saya intervensi, saya berpikir pada untuk peningkatan pembelajaran secara partisipatif untuk 1 tahun ke depan saya harus membuat rencana apa saja. Ya, ternyata saya memutuskan untuk saya membuat perangkat pembelajaran yang tentunya juga ini adalah semuanya wajib membuat perangkat pembelajaran. Kemudian sebelum menerapkan pembelajaran tersebut, saya membuat bersama anak-anak membuat kesepakatan kelas yang merupakan penerapan disiplin positif di kelas. Kemudian yang ketiga, tentunya melaksanakan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran, kemudian saya melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan dengan melakukan penilaian atau asesmen, dan kemudian yang kelima adalah tindak lanjut. Oke, untuk yang pertama LHK yang pertama Bu Evi. Nah, itu LHK yang pertama yaitu rencana LHK-nya tersusun kurikulum KSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Aspeknya di sini adalah kuantitas dan saya membuat 2 dokumen karena saya mengajar di 2 tingkat yaitu kelas 10 dan 11. Pada tahapan atau kegiatan ada 3 tahap. Yang pertama berdiskusi dengan rekan sejawat di forum MGP sekolah terkait dengan CP atau ATP. Kemudian yang kedua adalah menyusun modul ajar berdasarkan CP atau ATP yang telah disepakati. Dan yang ketiga mengumpulkan hasil penyusunan perangkat ke tim kurikulum untuk kemudian menerima masukan dan disahkan oleh kepala sekolah. Nah, outputnya untuk dari tahapan yang pertama tentunya adalah terlaksananya diskusi dengan rekan sejawat yang dibuktikan dengan dokumentasi dan draft CP pembelajaran atau ATP kelas 10 dan 11. Kemudian output yang kedua adalah tersusunnya draft modul ajar dan yang ketiga perangkat pembelajaran yang sudah disahkan. Kemudian penerapan nilai ASN berakhlak di sini adalah saya melaksanakan diskusi dan berkolaborasi dengan atasan juga serta rekan sejawat dalam menyusun perangkat. Ini adalah nilai ASN kolaboratif. Kemudian yang kedua, saya menyusun perangkat pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi adalah akuntabel. Dan yang ketiga, saya menghargai setiap masukan ataupun saran dengan senang hati. Ini merupakan harmonis. Oke, LHK yang kedua yaitu indikatornya, rencana hasil kerjanya adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Indikatornya adalah tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Tahapannya adalah saya yang pertama menyampaikan ke peserta didik tentang pentingnya keyakinan atau kesepakatan kelas
Dan yang kedua, mengajak diskusi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, mencetak dan menempelkan hasil kesepakatan kelas di kelas agar bisa disepakati, agar bisa diingat dan dipatuhi oleh seluruh peserta didik di dalam kelas. Kemudian outputnya adalah yang pertama, tersedianya materi berupa PPT atau video tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Dan yang kedua, outputnya adalah kertas sticky notes yang berisi pendapat, ya, kesepakatan kelas setiap peserta didik. Dan yang ketiga adalah tentunya poster kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, penerapan dari RHK yang kedua ini adalah penerapan nilai ASN. Perangkatnya adalah yang pertama ada kolaboratif, karena saya mengajak siswa untuk berdiskusi, berkolaborasi untuk membuat kesepakatan kelas. Dan yang kedua berorientasi pelayanan, karena di sini saya mendengarkan setiap pendapat yang disampaikan oleh siswa saya. Kemudian yang ketiga, ya, harmonis. Saya menghargai setiap pendapat, saran dan masukan dari peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan motivasi yang baik atas keterlibatannya dalam diskusi. Kemudian RHK yang ketiga adalah tentang pelaksanaan pembelajaran. RHK yang ketiga terlaksananya KSP yang mengacu pada terlaksananya KSP atau pembelajaran perencanaan dan perangkat penilaian yang mengacu pada KSP. Kuantitasnya adalah 2 dokumen, ya, karena saya menyiapkan perangkat pembelajaran 2 untuk kelas 10 dan kelas 11. Di sini tahapannya adalah yang pertama dalam pelaksanaan pembelajaran saya tentunya menyiapkan modul ajar, ya. Kemudian yang kedua menyediakan alat dan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Outputnya di sini adalah yang pertama tentunya modul ajar, ya. Yang kedua LCD laptop bahan ajar, foto atau video pembelajaran. Dan yang ketiga, karena melaksanakan pembelajaran tentunya dibuktikan dengan jurnal pembelajaran. Baik, nilainya adalah ada kompeten, adaptif, kompeten, ya, dan akuntabel. Oke, yang keempat yaitu tentang pelaksananya asesmen atau penilaian. Di sini tahapannya adalah yang pertama tentunya menyiapkan dokumen, kemudian yang kedua melaksanakan penilaian, kemudian yang ketiga menganalisis hasil penilaian. Outputnya adalah dokumen penilaian, yang kedua hasil penilaian peserta didik, dan yang ketiga hasil analisis penilaian peserta didik. Oke, yang kelima adalah tindak lanjut remedial, ya, dan pengayaan. Tahapannya adalah menyiapkan daftar hadir untuk yang remedi dan pengayaan, lalu menyiapkan materi dengan soal, kemudian yang ketiga melaksanakan kegiatan remedi dan pengayaan, dan outputnya adalah daftar hadir, materi, dan berita acara. Ya, nilai ASN yang diterapkan adalah prioritas pelayanan akuntabel, ya. Terima kasih. Itu adalah rencana hasil kerja saya dalam 1 tahun ini. Oke, terima kasih. Itu yang sudah saya sampaikan, ya, tentang terkait rencana hasil kerja saya untuk 1 tahun ini. Ya. Terima kasih. Silakan saya kembali kepada moderator. Langsung saja karena minta waktu, ya. Silakan untuk sesi yang kedua, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Suti. Terima kasih. Izin bertanya, Ibu. Dari BPM ini, untuk pertanyaannya, bagaimanakah model pelaksanaan remedial dan pengayaan pada program studi matematika yang Anda terapkan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Siswi. Tadi Bu Siswi menanyakan bagaimana sih pelaksanaan remedi dan pengayaannya. Nah, biasanya setelah saya melaksanakan pembelajaran ini, ya, kemudian saya akan menganalisis hasil penilaian siswa. Di situ saya ada yang ternyata mencapai ketuntasan belajar dan juga ada yang belum mencapai. Kemudian saya menyediakan waktu 1 hari untuk siswa-siswa tersebut melaksanakan remedi dan pengayaan. Untuk yang remedi, ya, saya berikan metode pembelajaran serta, ya, bimbingan khusus kepada mereka sesuai dengan kebutuhan atau profil belajar mereka yang tentunya berbeda. Nah, setiap yang remedi ini tentunya tingkat kepemahamannya atau yang kesulitannya pada materi tersebut, pada materi misal trigonometri gitu, ya, kan berbeda-beda.
Maka di sini saya memberikan pelayanan pengajaran kepada anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian juga yang pengayaan ini saya buat mereka untuk belajar mandiri untuk mengerjakan bab yang sama, namun saya berikan soal dengan tingkat kesukaran yang berbeda. Dan juga kadang-kala saya meminta peserta yang sudah lolos atau lulus dalam hal ini lulus ini yang ulangan hariannya sudah tuntas gitu ya. Saya minta mereka untuk juga membimbing teman-temannya yang masih remedi atau belajar bareng ya, atau ngajarin temennya yang belum remedi. Bapak Ibu atas perhatiannya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.